Saya rasa Pak Safrizal itu sudah salah kaprah dia. Padahal dia orang Aceh. Nah, kan seharusnya mempertahankan marwah dan harga diri orang Aceh. Tapi hari ini setelah dia putuskan salah, lalu di media dia masih berargumen berdasarkan ini, berdasarkan itu. Saya yakin Pak Presiden itu orang bijak, Pak Presiden Prabowo, yang memang Aceh, beliau pasti akan mengembalikan ke Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan PTM dimanapun berada, merumpul dengan Dunduan Indah Rastikasari. Kali ini di episode ke-88 tahun kelima edisi Senin 23 Juni 2025. Yang belum subscribe, komen-komen yang positif dan bagikan untuk kita semua. Dengan tema khas PTM, pasca perang GAM RI Aceh kembali memanas di tengah kedamaian. Benarkah Safrizal dan Tito aktornya? Bersama dengan narasumber kita, Pak Azhari Cage SIP, beliau merupakan anggota DPD RI. Assalamualaikum Pak Azhari Cage. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sempatkan di sela-sela luar biasa aktivitas yang padat. Ya, lumayan. Semenjak isu ini semakin memanas dan mencuat, Presiden sebagai kepala negara, sebagai negarawan sejati, memperhatikan perdamaian yang ada di Aceh, terutama atensi beliau terhadap Aceh karena kan Aceh masih bekas daripada konflik bersenjata. Lalu lahirlah perdamaian 15 Agustus 2005 di Finlandia, penandatangan MOU Helsinki. Maka dalam hal ini di situ juga jelas beliau juga mengetahuinya yang bahwa kita ada MOU, dan MOU itu merujuk kepada 1956, tahun 1956 yang bahwa batas Aceh. Batas Aceh itu kan tidak bisa diganggu-gugat. Apabila diganggu-gugat, maka konsekuensinya adalah perdamaian. Maka dalam hal ini kita tidak mau berandai-andai, dan saya salut dan terima kasih kepada Pak Prabowo yang mengambil perhatian penuh terhadap Aceh, juga mengambil perhatian penuh terhadap pulau tersebut. Mudah-mudahan kita harapkan ini benar-benar direview SK tersebut dan pulau tersebut kembali ke dalam wilayah Provinsi Aceh. Ketua DPRD Sumut kita pertahankan. Ini bukan berandai-andai, tapi kan dengan kondisi yang sudah kita baca, sudah beredar, seperti itu tanggapan Sumut. Mungkin yang ini baru keluar dari Ketua DPRD, itu bagaimana menurut Anda? Ya, menurut saya apa yang dipertahankan waktu perundingan ataupun mediasi waktu yang lalu itu kan Aceh selalu mempersilahkan Sumut untuk memaparkan duluan dan mengajukan bukti-bukti. Tetapi nggak ada yang bisa mereka ajukan sebagai dasar dan bukti Perda RT RW Kabupaten Tapteng yaitu tahun 2013. Selain itu nggak ada. Saya kan udah turun ke lapangan nih, melihat bagaimana kondisi Pulau Panjang, melihat Tugu, melihat rumah singgah, melihat dermaga yang dibangun, melihat daripada batas wilayah yang memang itu adalah dibangun oleh pemerintah Aceh dan pemerintah Singkil, sehingga itu tidak bisa kita nafikan bukti-bukti tersebut. Dan itu jauh sebelum lahirnya Perda Tapteng tentang RT RW. Maka dalam hal ini kita memintalah berbesar hatilah Sumut untuk mengembalikan pulau tersebut kepada Aceh. Karena kan ini kisruhnya kan terjadi toh gara-gara SK Menteri Dalam Negeri. Kepmen. Ya, maka sebelum ini nggak pernah ada persoalan apapun. Dan hari ini masyarakat Aceh, masyarakat Sumut sesungguhnya harmonis dan bersaudara. Jangan gara-gara SK ini memicu konflik horizontal antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Sumatera Utara. Itu yang tidak kita inginkan. Dan ini kan sudah ramai sekali. Sudah ramai sekali, kemudian masyarakat dengan netizen, media sosial luar biasa ini kan, tanggapannya beragam sekali. Tapi kan kemudian ini memang Pulau Aceh. Gubernur sendiri menyampaikan pada saat di Sabah pelantikan nyo tatanyo. Ya, tatanyo. Makiban, makupucit. Kenapa kemudian diperebutkan ada kandungan migas? Nah, ini bagaimana menurut Anda? Ya, kita nggak bisa berandai-andai ya. Itu bisa kita anggap cuma sekedar isu. Gubernurnya
menyampaikan? Itulah ini kan isu karena kan dari tim teknis yang membidangi masalah itu belum menyampaikan hal tersebut secara resmi. Baru dianggap isu punya potensi migas. Kita tidak mau terjebak dalam hal itu. Yang kita inginkan adalah berdasarkan bukti historis, berdasarkan bukti sejarah, berdasarkan bukti administrasi bahwa pulau itu milik Aceh. Tergantung apa saja, apapun yang terkandung di dalamnya. Apakah air laut kah? Apakah kerang kah? Apakah tanaman pohon kelapa kah? Yang intinya bahwa berdasarkan bukti-bukti sejarah dan historis, memang itu adalah punya kita Provinsi Aceh. Maka dalam hal ini tidak hanya berbicara dengan di atas meja. Kalau saya kan sudah turun ke lapangan, melihat secara langsung, dan itu melihat data-data dan bukti-bukti yang ada di pulau, dan juga berjumpa dengan pemilik tanah, menyampaikan dokumen-dokumen yang lengkap, mulai daripada peta kolonial Jerman tahun 1853, berdasarkan surat tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Agraria wilayah Aceh pada waktu itu Pak Sukirman, ya kan, juga ada peta topografi TNI AD 1978, ada kesepakatan antara Aceh dengan Sumut 1988 dan dilanjutkan dengan kesepakatan Aceh dengan Sumut tahun 1992, ya kan, yang diteken oleh Raja Ina Siragar dan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu saat itu, yaitu Pak Runini. Dan yang tidak kalah penting lagi adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan kembali Provinsi Aceh setelah dileburkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara, ya kan, itu. Dan tidak kalah pentingnya lagi yaitu Undang-Undang tentang Pemekaran Aceh Singkil tahun 1999. Artinya data dan jejak sejarah yang disaksikan langsung di Pulau Panjang, gitu ya, Pak, ya? Data dan jejak sejarah lengkap, buktinya lengkap, dan itu tidak bisa dinafikan oleh Menteri Dalam Negeri. Entah kenapa, entah pemikiran apa, sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara. Apa yang Anda lihat, kan nggak mungkin tiba-tiba Pak jadinya kemudian Menteri memutuskan sesuatu tanpa kemudian ada hal-hal di balik itu. Apa yang Anda lihat kemudian ketika data sudah jelas semua kita sampaikan? Itulah kita tidak mau berandai-andai apakah ada latar belakangnya, ada kepentingan di belakangnya. Kita nggak mau berspekulasi. Terus kemudian waktu itu menyampaikan sendiri ini tidak ada kemudian hal-hal yang bersifat pribadi atau beliau menyampaikan sendiri memang, tapi kan tidak mungkin kemudian diputuskan begitu saja. Kok Pak Safrizal, menurut kata Pak Safrizal, ini kemudian dekatlah wilayahnya dengan Tapter. Memang kemudian secara garis lalu belum diputuskan, tapi sudah. Nah itu bagaimana menurut Anda? Ya, dalam hal kepemilikan suatu wilayah itu tidak hanya boleh berdasarkan titik koordinat dan garis pantai. Kita bisa melihat beberapa daerah. Antara Sulawesi Selatan misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Jika, yaitu ada pulau Sulawesi Selatan yang dekat dengan NTT. Tetapi secara historis sejarahnya itu adalah milik Sulawesi Selatan. Maka itu masuk dalam wilayah administrasi daripada Provinsi Selatan. Lalu kita bisa lihat juga Andaman, ya kan? Itu kan lebih dekat dengan Sabang, ya kan? Dan lebih jarak ke pusat sana di India. Tapi apakah dengan demikian Andaman itu harus masuk ke Sabang? Kan tidak demikian cara memutuskannya. Dan harus dilihat latar belakang, harus dilihat historis dan sejarahnya. Kalau memang itu secara administrasi ada milik sejarahnya milik daripada wilayah India, tentu masuk ke India. Dan tidak kalah pentingnya lagi yaitu Andaman. Yang itu Hawaii. Hawaii itu terletak di mana? Kan jauh sekali dengan Amerika. Apabila di garis pantai, apakah masuk? Kan tidak. Tetapi memang itu wilayah daripada Amerika, maka wajib menjadi wilayah daripada Amerika. Itu saya rasa Pak Safrizal itu sudah salah kaprah dia. Salah kaprah. Dia padahal dia orang Aceh. Nah, kan seharusnya mempertahankan marwah dan harga diri orang Aceh. Tapi hari ini setelah dia putuskan salah, lalu
di media dia masih berargumen berdasarkan ini berdasarkan itu. Seharusnya kalau sudah salah ngaku saja, ya kan. Kita bicara baik-baik dan merevisi atau mereview SK tersebut dan pulau tersebut dikembalikan ke Aceh. Pak Zafrizal orang Aceh tapi tidak membela Aceh. Yang selama ini dari komentarnya, dari penjelasannya kan nampak sekali dia tidak berpihak dan membela Aceh. Dan ini yang sangat kita sesalkan. Maka dalam hal ini kan sudah ramai ini. Sudah ramai di media. Sudah menjadi isu nasional dan sudah sangat ramai. Masyarakat Aceh Singkil protes, masyarakat Aceh protes, DPRD dan DPR RI Forbes Aceh bersama dengan pemerintah Aceh, mahasiswa, masyarakat, akademisi. Karena ini menyangkut dengan harga diri. Ibarat pulau itu ibarat tubuh kita Aceh. Kalau satu tubuh dicabut, maka sakitnya akan dirasakan oleh seluruh tubuh. Maka itu marwah dan harga diri itu wajib kita pertahankan. Kalau kita lihat Pak JK sampaikan, Pak. JK sampaikan memang undang-undang lebih tinggi dari kemudian ini. Gitu. Dan beliau juga sampaikan ini memang punya Aceh dari banyak data yang beliau sampaikan. Pak Presiden Prabowo itu adalah orang bijak, negarawan sejati. Pasti beliau akan memberikan keadilan bagi Aceh. Dan saya yakin ini akan selesai di tangan beliau. Karena kita kan tidak berbicara hanya berdasarkan klaim-klaim saja. Tapi kita berbicara berdasarkan bukti, sejarah, historis, data-data administrasi, dan data-data undang-undang. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, itu SK Mendagri itu menabrak dua undang-undang. Menabrak dua undang-undang. Dan secara hukum itu sudah batal demi hukum. Undang-undang yang mana dia tabrak? Undang-undang pendirian atau pembentukan Provinsi Aceh kembali, yaitu nomor 24 1956 dan Undang-Undang pembentukan Aceh Singkil sebagai kabupaten pemekaran daripada Aceh Selatan. Kalau Mendagri ini kan tidak bisa melangkahi daripada undang-undang. Kalau menabrak undang-undang sama dengan kan itu kan cacat demi hukum. Maka sudah tepat apabila ini direvisi atau direview juga untuk meredam gejolak-gejolak yang mulai timbul daripada Aceh. Kita ini kan baru merajut damai. Kita sekarang ini sedang kepercayaan masyarakat Aceh kepada pusat dengan kehadiran Pak Prabowo sebagai presiden itu luar biasa. Buktinya masyarakat Aceh memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden di Aceh, ya kan? Jangan sampai kepercayaan masyarakat ini dirusak hanya dengan selembar SK daripada Menteri Dalam Negeri tersebut. Kalau Anda lihat kemudian Pak, kondisi-kondisi yang terjadi hari ini itu banyak sekali kemudian suara-suara yang ini memang milik Aceh. Tapi kalau Anda lihat peluang-peluang tadi kita kita yakin lah Pak Presiden nanti akan melihat dengan pandangan yang lebih luas gitu. Tapi kalau Anda lihat lagi apakah ada aktor-aktor di balik ini? Kan Anda bilang tadi dua undang-undang yang ditabrak. Artinya kan bukan masalah kecil ini. Isu ini kemudian hanya perebutan pulau atau ada lain yang anda baca? Saya tidak mau beranda-anda dan melihat di balik itu kan. Kita ini setelah keluar SK tersebut April keluar 2025 yang menetapkan 4 pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara. Lalu setelah kita mendapat informasi, maka kita terjun ke lapangan ke pulau tersebut beserta dengan DPR RI, DPD RI lainnya beserta dengan Bupati Aceh Singkil, dan untuk memastikan tidak ingin berbicara tanpa bukti, tanpa dasar. Maka dalam hal ini kita tidak mau berandai-andai apa sebab dan musabatnya Pak Mendagri, Pak Tito Karnavian mengeluarkan SK tersebut menetapkan itu kepada wilayah Provinsi Sumatera Utara. Namun sebelum ke lapangan apa ada komunikasi sebelumnya Pak dengan Mendagri? Tidak ada. Kementerian Dalam Negeri? Tidak. Sama sekali tidak? Tidak. DPD langsung mengambil keputusan kita langsung ke lapangan? DPD Forbes Aceh, DPD dan DPR RI kan tergabung dalam Forbes Forum Bersama, yaitu kita diskusi di grup dan kita ajak rekan-rekan yang mau bergabung untuk membela Aceh, mempertahankan masyarakat Aceh dan ke pulau tersebut. Puncaknya kemarin, yaitu hari Jumat jam 20
WIP di Pendopo Group, yaitu menyamakan persepsi, menyepakati langkah-langkah yang akan kita ambil, dan alhamdulillah kita sehati, sependapat, dan memang sama-sama bergerak untuk mengembalikan pulau tersebut kepada Aceh. Dan tidak ada istilah PT UN. Tidak, kita tidak perkarakan. Gitu memang punya Aceh. Apa yang kita PT UN kan? Kecuali bukan punya Aceh. Masa punya kita sendiri, kita berhukum sendiri, ya kan? Yang benar adalah kembalikan, kan? Kembalikan ke Aceh agar permasalahan ini cepat tuntas dan persoalan ini cepat clear, tidak ada timbul gejolak-gejolak dan konflik-konflik yang tidak kita inginkan. Masyarakat Sumatera Utara merupakan saudara daripada orang Aceh, masyarakat Aceh merupakan saudara daripada Sumatera Utara, dan kita hari ini berkomunikasi dengan baik, dan banyak juga masyarakat kita Aceh yang ada di Sumatera Utara, dan banyak juga masyarakat Sumatera Utara yang ada di Aceh. Kan tidak ada konflik, tidak ada permasalahan apapun, timbul masalah cuma tok gara-gara SK ini. Nah, gara-gara SK penetapan pulau itu. Dan kalau kita lihat banyak ya, orang Sumut di sini juga seperti itu Pak. Banyaklah hubungan kita baik, hubungan kita harmonis. Tapi kalau seandainya ini kemudian Sumut nih Pak ya, tidak mau melepaskan, atau mereka nanti juga punya argumen lain yang Anda melihat nih. Karena kan kita ketergantungan juga Pak sama Sumut Pak. Kalau misalnya kita contohnya, misalnya kita bilang kita perlu telur aja dari Medan, nah, ini itu kira-kira akan terganggu nggak pas stabilitas ekonomi atau hal yang lain lah berdampak ke situ semua? Itu kan persoalan dagang. Kalau Sumut tidak mau jual kan bisa kita beli di tempat lain. Yang namanya persoalan dagang semua kan cari untung. Tapi kan di pulau ini kan menyangkut harga diri. Kalau harga diri tidak ada tawar-menawar, tapi kalau dagang itu baru kita lihat untung dan rugi, ya kan? Boleh-boleh saja mereka bersikeras seperti ketua DPRD Provinsi Sumut tersebut. Tapi data dan buktinya mana? Alasannya apa? Tunjukkan, jangan hanya berbicara. Kalau Aceh punya data, punya bukti, punya historis, punya sejarah, dan punya bukti di pulau tersebut, dan surat tanah, ya kan? Termasuk bukti yang paling konkret adalah pohon kelapa di sana yang udah tinggi-tinggi, yang udah puluhan tahun, dan itu pemiliknya adalah masyarakat Aceh. Itu milik kita. Di pertemuan Probes juga Pak, kan ada beberapa poin yang kemudian salah satunya kita nggak akan perkarakan. Ada danyo. Mualim juga sampaikan, tapi kenapa kemudian akhirnya kita kan ini udah ada Pak, udah ada keputusan menteri, tapi akhirnya kita milih nggak usah perkarakan. Dan apa poin-poin lain yang pada saat Forbes? Ya, kita pertama adalah mediasi, kan, diplomasi, ya kan. Setelah itu langkah-langkah politik yang kita lakukan. Artian langkah politik ini kan luas, dan mudah-mudahan ini cepat selesai. Dan saya yakin Pak Presiden itu orang bijak, Pak Presiden Prabowo, yang memang Aceh, beliau pasti akan mengembalikan ke Aceh. Karena bukti-bukti dan sudah jelas. Ini ibaratnya kita punya tanah jauh dari rumah kita, kan, di samping rumah orang. Kan tidak mungkin berdasarkan ini lebih dekat ke rumah saya, lalu orang itu mengklaim punya dia. Sebetulnya dia tidak ada data apa-apa. Ya, begitu juga masalah pulau ini. Walaupun jarak lebih dekat ke Sumatera Utara, tapi kalau memang itu hak Aceh, punya Aceh dari zaman dahulu, akan kita berbicarakan sesuai fakta dan bukti. Dan selama ini Sumut nggak pernah bangun apapun di situ. Kita dari mulai tahun 2007, ya kan? Sebetulnya persoalan ini sudah khatam dari tahun 1992, ketika ada kesepakatan Gubernur Sumut Raja Inal Siregar bersama dengan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Bapak Ibrahim Hasan. Ya kan, sudah selesai ini persoalan ini. Tidak ada khilafiah lagi. Netok gara-gara SK selembar SK. Muncul lagi. Munculnya gara-gara Pak Dito keluarkan SK penetapan ini ke Sumut. Berarti aktornya Mendagri. Mendagri. Ini kan aktornya memang Mendagri. Kalau tidak ada SK Mendagri kan nggak heboh seperti ini.
Tapi sesuai dengan data-data itu, apakah mereka tidak melihat data-data itu atau seperti apa? Tiba-tiba kemudian. Ya itulah pemerintah Aceh sudah mengeluarkan data-data dan bukti-bukti kan. Ini persoalan ini sebetulnya semenjak tahun 2008. Semua 2008, 2017, 2022, 2000 sekarang karena ini sekarang dikeluarkan SK. Ya kan? Yang ada kesepakatan cuma darat. Dengan sumut, batas darat, tapi batas laut kan belum ada kesepakatan. Maka kita meminta kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian, agar berlapang dada mereview kembali SK tersebut dan mengembalikan pulau tersebut kepada Aceh agar tidak ada khilafiah dan tidak menimbulkan gejolak-gejolak dan konflik-konflik yang tidak kita inginkan, dan agar Aceh dengan sumut itu yang memang pada dasarnya tidak ada persoalan apapun dan masyarakatnya tidak terjadi konflik horizontal antara masyarakat Aceh dengan masyarakat Sumatera Utara. Dan Anda yakin ini happy ending, Pak? Ya. Happy ending ini semuanya, semuanya akan bersedia melepaskan. Anda yakin itu yang terjadi? Saya yakin karena seperti saya katakan tadi, Pak Prabowo itu negarawan sejati, orang bijak, dan beliau juga merupakan putra terbaik bangsa, dan beliau pasti memikirkan yang terbaik untuk Aceh dan memikirkan perdamaian yang sudah 20 tahun terwujud di bumi Aceh ini. Tentu beliau juga tidak akan menginginkan ada pertumpahan darah antara Aceh dengan Sumut. Keyakinan Anda itu harapan kita semua, ya. Kita semua, Pak. Ya. Dan kemudian di media sosial khususnya itu luar biasa. Ya. Ada aksi-aksi juga yang khususnya untuk Aceh juga. Ya. Itu harapan kita semua. Harapan kita. Harapan kita semua. Harapan Aceh dan harapan masyarakat Aceh. Harapan masyarakat Aceh, khususnya yang di sini. Terima kasih banyak Pak Azhari Cage untuk waktunya dan untuk diskusi kita hari ini. Terakhir Pak, closing statement dari Anda terkait dengan hal itu. Bapak Presiden Republik Indonesia, terima kasih kepada Bapak yang telah mengambil atensi terhadap permasalahan pulau ini, dan saya yakin Bapak negarawan sejati, orang bijak, pasti akan menyelesaikan permasalahan pulau antara Aceh dengan Sumut dan memberikan keadilan yang sebaik-baiknya bagi kemaslahatan Aceh. Pak Azhari Cage, anggota DPD RI, terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat-sehat terus Pak. Siap, terima kasih. Amin. Jangan lupa komen yang positif, share, dan pastinya subscribe yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.